Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba membahas bagaimana potensi IHSG. Setelah hari Jumat kemarin banyak yang panic selling di US dan di kripto, banyak yang turun dalam sahamnya maupun kriptonya karena Trump kembali menerapkan tarif dagang yang tinggi untuk China. Banyak yang takut IHSG akan turun dalam. Kita akan coba bahas di video ini. Semoga analisa yang diberikan di video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba membahas bagaimana potensi IHSG pada perdagangan di minggu depan, karena banyak yang takut IHSG hari Senin nanti ada potensi untuk panic selling. Jadi secara teknikal kita lihat dulu untuk IHSG saat ini, bisa kita lihat IHSG secara tren saat ini masih bergerak sangat tren. Jadi secara tren bisa kita lihat ini masih sangat bagus. Saat ini sudah mencapai target di 8.200. Bisa kita lihat, candle hari Jumat walaupun naik memang tidak begitu oke. Dan asing pada hari Jumat memang masuk, tapi secara keseluruhan dalam beberapa hari terakhir atau 1 minggu terakhir sebenarnya asing masih terus keluar. Jadi untuk IHSG, apabila minggu depan terkoreksi, menurut saya ini koreksi wajar. Dan saat ini bisa kita lihat, 8.000 ini masih berupa support psikologis. Di sini ada garis EMA 20 di sekitar 8.085. Saya lihat IHSG memang masih ada potensi terkoreksi mendekati 8.080. Apabila terkoreksi juga menurut saya ini masih oke. Sebelum juga bisa kita lihat pada perdagangan hari Rabu, IHSG juga sempat terkoreksi mengetes garis EMA 20 ini masih bisa bertahan dari rebound. Jadi cara pergerakan, jika terpantau minggu depan terkoreksi, menurut saya ini sangat wajar. Jadi jangan terlalu panik, apalagi untuk teman-teman yang sudah punya saham-saham yang saat ini masih uptrend. Jadi seperti selalu saya jelaskan, apabila teman-teman punya saham atau screening saham yang masih berada minimal di atas garis EMA 50-140, saham tersebut sebenarnya untuk tren masih oke. Tapi untuk teman-teman yang mungkin entry atau punya saham yang saat sudah downtrend berada di bawah garis EMA 50-150 masih terus ada distribusi, itu yang harus hati-hati. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya, karena memang untuk kasus seperti ini atau sentimen seperti ini bukan pertama kali kita hadapin. Sebelumnya juga sudah beberapa kali Trump melakukan kenaikan tarif dan sebagainya. Pada saat itu juga saya sempat bahas bahwa panic selling pasti ada, tapi malah ada kesempatan untuk kita coba pantau karena masih ada potensi selalu untuk kembali rebound. Karena biasanya untuk kasus-kasus seperti ini hanya sementara. Jadi apabila ada panic selling, kita bisa coba tunggu saham-saham yang sebenarnya masih oke secara fundamental, secara inflow, secara teknikal apabila masih oke, itu yang masih sangat menarik. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya juga, pada saat itu saya menjelaskan, untuk saya pribadi saya pantau sektor emas atau saham-saham di sektor emas, kan secara pergerakan itu yang masih menarik. Apabila ekonomi atau ada konflik dunia, harga emas akan terus naik. Saat ini juga emas juga all time high. Saham-saham emas juga saat ini masih oke. Jadi apabila nanti hari Senin terkoreksi semua, yang bisa kita pantau menurut saya saham-saham di sektor emas selama masih kuat di atas area supportnya, ini kesempatan untuk kita coba pantau di support. Saham-saham Konglo juga masih menarik, apalagi untuk saham-saham sudah naik tinggi seperti Raja, Ratu, Brand, Samcuan, PTRO, BRPT dan sebagainya saat ini sudah naik tinggi. Apabila teman-teman sudah punya, itu menurut saya masih kesempatan. Kita coba lihat untuk contoh kasus, coba kita lihat Raja yang memang sudah sempat beberapa kali kita bahas. Cara pergerakan bisa kita lihat Raja saat sudah berhasil melewati harga 5.000. Ya, saat ini 5.000 sudah berubah menjadi support psikologis. Hari Jumat ini masih naik 8% lebih, masih tinggi kenaikannya, mencoba untuk menuju harga 6.000. Jadi hari Jumat sempat menyentuh 6.000, tapi penutupan kembali ke 5.600. Dan jika kita perhatikan di sini, ini ada small accumulation, asing sebenarnya masih masuk. Jadi untuk Raja, jika terpantau hari Senin panic selling, ini malah kesempatan untuk kita coba tunggu di sekitar 5.000 yang saat masih berupa support psikologis. Apalagi untuk garis EMA 50 bisa kita masih jauh di bawah. Dan secara teknikal sama-sama uptrend itu masih menarik untuk kita coba pantau untuk teman-teman sebenarnya belum sempat dapat di harga bawah. Jadi kita kasih contoh salah satunya Raja. Apabila Raja ternyata hari Senin terkoreksi karena panic selling ke sekitar harga 5.000 sampai maksimum 4.800 apabila mengetes, setelah itu mulai rebound, menurut saya masih menarik untuk coba tunggu di 5.000 atau 4.800. Lihat di support mana Raja menyentuh dan bisa rebound. Lebih oke lagi, lihat saat 3 menit. Saat ini bisa kita lihat, contoh lu saat ini, saat 3 menitnya Raja masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi jika terkoreksi hari Senin, berada di bawah kedua garis EMA 50-150, satu mulai berbalik arah dan terpantau sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 atau 150 atau dua-duanya, itu akan lebih oke lagi. Menurut saya menarik untuk kita coba pantau di bawah. Jadi untuk saat ini
support 5.000 maksudnya masih support lumayan kuat, dan bawah juga masih support 4.800. Jadi walaupun terkoreksi atau panic selling, kesempatan menurut saya tuh coba kita tunggu di bawah. Sebelum juga bisa kita lihat hari Rabu dan Kamis, Raja juga sempat terkoreksi ke sekitar harga 5.000. Setelah itu bisa bangkit dan naik, melanjutkan kenaikan. Jadi masih menarik untuk coba dipantau. Sedangkan mungkin teman-teman yang sudah punya di harga bawah, untuk saat ini bisa jadikan 4.400 atau 4.000 untuk trailing stopnya. Jadi selama belum ada tanda-tanda patah tren, teman-teman masih mau hold, menurut saya masih oke untuk coba di hold. Tapi untuk saham-saham yang saat ini bergerak downtrend atau mulai tanda-tanda patah tren, itu harus hati-hati. Seperti saham-saham perbankan blue chip, saat ini beresiko untuk entry, walaupun mungkin teman-teman menganggap saat ini sudah turun dalam, sudah lumayan murah, bisa coba nyicil. Apabila teman-teman nyicil itu masih oke, karena itu bukan trading, itu ya seperti investasi, dan nyicil dikit berapa lot di bawah saat mulai naik, mungkin teman-teman akan profit, atau mungkin teman-teman yang mau mendapatkan dividen itu masih oke. Tapi untuk trading sebaiknya jangan fokus ke saham yang saat ini sedang dijauhin market. Apabila terus didistribusikan market, itu menurut saya sangat beresiko untuk entry, karena potensi untuk lanjut turun sangat besar. Jadi jika coba lihat BBRI, ini salah satu yang asing keluar dengan jumlah besar. Bisa kita lihat hari Jumat asing masih keluar, hari Kamis diberi harapan berhasil rebound dari 3.500. Bisa kita, ini memang zona support, berhasil rebound, mencoba naik di atas garis EMA 50, ternyata hari Jumat kembali melemah. Jadi untuk BBRI bisa kita lihat ini zona support lumayan kuat. Jadi apabila mau coba spekulatif buy, mungkin teman-teman anggap ini sudah lumayan murah dan sebagainya, dan ingin coba spekulatif buy untuk trading, untuk BBRI karena saat ini support di 3.600 sampai 3.650 masih support kuat, teman-teman bisa pantau di sekitar 3.600. Jika terpantau hari Senin terkoreksi ke 3.600 terus mulai berbalik arah, bisa coba spekulatif buy, tapi tetap jadikan 3.800 untuk trailing stopnya. Tapi ingat, untuk saham-saham perbankan blue chip ini masih sangat beresiko, potensi udah lanjut turun masih sangat besar. Jadi lebih oke untuk apabila teman-teman mau coba manfaatkan panic selling ini, cari saham-saham yang saat ini sangat uptrend. Apabila terkoreksi turun dalam, ini kesempatan untuk coba pantau di support kuatnya. Apalagi untuk saham-saham yang mungkin saat ini berada di atas, pas saat terkoreksinya dekat dengan garis EMA 50 150, itu akan lebih oke lagi. Apabila kita bisa dapat di sekitar support EMA 50 140 pada saat rebound kembali. Jadi untuk hari Senin, potensi untuk panic selling di awal menurut saya ada. Tapi malah itu kesempatan coba kita pantau. Jika terpantau mungkin jam 11 atau mungkin nanti jam 1 mulai berbalik arah, ini kesempatan untuk kita dapat di harga yang lebih oke. Oke, jadi untuk IHSG menurut saya untuk tren jangka menengah atau minimal tren jangka pendek 1 minggu ke depan, selama masih kuat di atas 8.000, menurut saya IHSG masih aman cara tren. Jadi walaupun terkoreksi, itu menurut saya koreksi wajar karena IHSG sudah naik sangat tinggi. Jadi walaupun ada koreksi, ini kesempatan untuk dapat saham-saham bagus di harga bawah. Tapi ingat, saham-saham cara pergerakan berada di bawah garis EMA 50 150 yang masih terus ada distribusi. Apabila teman-teman masih ingin coba pantau dan entry, teman-teman harus lebih disiplin. Teman-teman harus tahu kenapa teman-teman entry di harga bawah, kapan teman-teman take profit, atau jika teman-teman sudah entry, harus tahu kapan cut loss apabila ternyata analisa teman atau trading plan teman-teman tidak sesuai. Karena ingat, namanya bursa, kita tidak akan bisa pastikan besok pasti akan naik, besok pasti akan turun, tidak akan bisa tahu pasti, tapi kita bisa pastikan trading plan kita seperti apa. Jadi kita tahu kita mau entry di harga berapa, kita take profit harus di mana, itu kita yang menentukan. Jadi apabila tidak sesuai dengan trading plan kita harus berani keluar. Karena seperti kasus yang di kripto, banyak yang komentar di sosial media, trauma di kripto dan sebagainya karena turun dalam dan sebagainya. Padahal jika kita lihat untuk Bitcoin walaupun turun, penurunannya masih di atas 100.000 harganya saat ini, dan sekarang juga mulai rebound. Apabila mereka masih loss, berarti mereka belinya di harga atas. Jadi untuk saham-saham juga sama, jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas. Contoh Raja, Ratu mungkin BRPT, PTRO atau Cuan mungkin yang sudah naik sangat tinggi. Apabila teman-teman baru FOMO untuk mengejar di harga atas dan tiba-tiba besok panic selling turun dalam, teman-teman loss, teman-teman panic langsung sell juga dan teman-teman loss. Itu karena salah kenapa teman-teman entry di harga atas. Mungkin sudah banyak teman-teman sudah dapat di harga bawah, besok terkoreksi, mereka masih tenang-tenang saja. Kan cara pergerakan sebelumnya mereka sudah ikutin dari bawah, sudah berhasil dapat pada saat mencoba break garis EMA 50 150.
Berikutnya saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.